Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Jadi ini kita ke tahapan berikutnya. Jadi yang kemarin kita masih bahasnya PHP natif. Jadi PHP natif itu orang bisa nyebutnya itu pure PHP karena basisnya memang kita pakai benar-benar sintak PHP tanpa tanpa embel-embel yang lain. Jadi benar-benar sintak PHP murni ya. Walaupun mungkin di tengahnya kita sisipin JavaScript sederhana. Ya. Tapi memang kedepannya nanti itu PHP nggak full yang diterapkan. Jadi kebanyakan pakai JavaScript kalau era sekarang. Jadi trennya sekarang sudah berubah. Dan saya juga kalau bikin web sekarang itu sudah banyakan ke JavaScript-nya daripada PHP-nya. Jadi PHP-nya itu hanya mungkin untuk beberapa bagian saja. Tapi saya udah jarang juga menggunakan PHP natif yang pure PHP, sangat jarang sekali karena sekarang trennya ya, tren dari sisi teknologi, keamanan dan seterusnya itu yang mengakibatkan kita itu harus up to date. Jadi yang kita bikin tuh harus benar-benar memang sudah mengikuti perkembangan zaman. Gampangannya kayak gini, sepeda motor sekarang kalau nggak injek kan juga nggak afdol lah gitu lah. Kayak gitu kan. Nah, sama seperti itu. Kalau hari ini kita nggak pakai framework, ya agak gimana gitu ya buat sistemnya. Walaupun yang biasa masih tetap bisa nangani, tapi kita harus mengikuti trennya. Oke, hari ini kita materi. Jadi karena kita awal untuk perkenalan framework, gimana sih framework itu? Nanti ya dan seterusnya. Nanti modulnya seperti biasa tak upload di itu karena sifatnya masih materi, jadi nanti itu tak siapkan. Jadi kemarin yang kita kerjakan pure PHP murni, artinya kita nyusun strukturnya terserah kita. Jadi kita mau bikin yang di model di sini dan seterusnya ya. Bahkan kita mau bikin koneksi dengan variabel apa kan terserah kita kemarin. Nah, untuk framework itu tidak seperti itu nanti. Jadi framework itu gambarannya adalah kita itu sudah ada template-nya. Framework itu seperti itu. Jadi semisal nanti yang akan kita pelajari adalah framework kode igniter. Pernah dengar itu? Pernah dengar nggak kode igniter? Atau mungkin istilah-istilah anunya CI. Kalau orang sering nyebutnya CI, tapi singkatannya kode igniter. Sebenarnya di luaran sana itu banyak banget ya framework itu. Ada Laravel, kalau pernah dengar ada Laravel, kode igniter, terus Symfony, terus apa lagi itu ya? YII, itu kan banyak banget. Dan semuanya itu tidak ada mana yang lebih baik, tidak ada. Adanya itu ini punya kelebihan, ini punya kelemahan, saling melengkapi seperti itu. Jadi emang nggak bisa kita bandingkan, oh YI lebih baik, enggak. Semua itu ada kelemahan dan ada kelebihan ya. Nah, yang akan saya bahas untuk setengah semester ke depan itu yang kode igniter. Yang kode igniter ya, CI. Jadi nanti kita bahas CI. Tapi sebelum kita bahas CI, nanti kita bahas dulu framework. Jadi framework itu gambarannya seperti template. Anggap aja seperti template. Misalkan saya suruh ngasih tugas, misalkan silakan buat makalah, ini template-nya gitu kan ya. Template itu kan sudah ada. Bab 1 itu isinya apa? Bab 2 isinya apa? Nanti bab 2 itu subbabnya apa aja kan sudah ada. Lah itu yang dinamakan framework di pemrograman web. Jadi tempat itu ada di mana-mana sudah ada. Semisal saya mau bikin settingan koneksi ke database, maka saya tidak bisa membuat itu sembarang tempat. Sudah ada tempatnya sendiri di sini dan tidak boleh di lain tempat selain di situ. Tuh. Saya mau bikin kunci enkripsi misalkan. Saya harus taruh di mana? Harus ditaruh di tempat yang seharusnya. Jadi seluruh settingan seperti itu sudah ada tempatnya semua. Jadi kita tidak boleh angger bikin di mana tidak bisa. Jadi untuk konfigurasi yang pokok itu tidak boleh ditempatkan di sembarang tempat. Harus di tempat-tempat tertentu yang sudah disediakan.
Bagaimana kita bisa tahu ini tempatnya di sini? Ya ada dokumentasinya memang, ada panduannya. Jadi kalau mau buat koneksi itu di sini, kalau mau bikin kunci enkripsi di sini, kalau mau nyeting base URL di sini dan seterusnya. Jadi banyak banget ada settingannya. Enaknya adalah kita tidak tercampur yang namanya layer data, layer interface dan lain sebagainya. Jadi khusus data itu dilokalisir dalam satu tempat. Kalau PHP natif satu file itu isinya ya ono query nih, ono interface-nya. Jadi input tipe teks ya di situ ada. Query-nya ada, MySQL Connect-nya juga ada di situ dan seterusnya. Itu tidak boleh. Kalau dalam manajemen sistem itu dikatakan sistem yang bercampur dan enggak terstruktur atau gimana gitu istilah nyebutnya. Nah, untuk koneksi itu sendiri, untuk manggil data itu di lain tempat, untuk interface sendiri gitu ya. Modelnya seperti itu. Jadi itu gambaran frameworknya nanti. Kita belajar CI dan seluruh framework pasti seperti itu. Seluruh framework PHP itu basisnya sama, dipisah-pisah semua. Tidak hanya CI yang seperti ini, tidak. Semua merek framework PHP seperti itu. Bedanya cara penempatannya. Mungkin yang merek A itu di sini, merek B di sini dan seterusnya. Tapi konsepnya sama. Jadi framework PHP itu identik dengan yang namanya konsep MVC. Itu yang harus diperhatikan. MVC-nya itu. MVC itu singkatan model, view, controller. 3 itu penyusun dari framework. Model, view, controller. Nanti tak jelaskan model itu apa, view itu apa sih yang disebut view, sama controller itu apa. Jadi nanti tak jelaskan sambil lihat di gambar yang saya siapkan ya. Ntar tak siapkan dulu. Berarti ini presentasikan. Nanti berarti ada itunya Pak, apa prakteknya Pak? Ada nanti. Ini saya perkenalkan terlebih dahulu frameworknya. Nanti ada prakteknya tetap seperti biasa. Jadi gimana sih kita itu bangun framework dari awal gitu kan. Terus nanti kalau kita mau bikin halaman tuh gimana dan seterusnya seperti biasa. Tapi hari ini kita tak kasih materi dulu, jadi diperjelas materinya terlebih dahulu, baru nanti biar tidak bingung saat praktek. Sudah kelihatan di layar masing-masing itu? Sudah. Oke. Jadi framework itu seperti yang saya tulis di situ. Jadi kayak puzzle, dia itu bisa disusun. Kenapa kok disusun? Ada empat keunggulan ya. Kenapa kita harus pakai framework? Yang pertama itu mempersingkat waktu pembuatan. Kita bangun web dari web dengan basis PHP natif dengan framework itu cepat framework. Kenapa? Di framework sudah ada template-nya, sudah ada tempatnya. Settingan koneksi di sini, kita tinggal buat aja. Jadi gambarannya bisa juga seperti ini. Kalian bikin makalah dengan template, dengan tanpa template. Pasti lebih cepat yang template. Karena kalian tinggal isi aja. Kalau tanpa template kalian harus membuat strukturnya ya. Mungkin juga bingung juga. Enggak strukturnya gimana ya modelnya. Kan gitu. Jadi dengan adanya framework maka kita bisa mempersingkat waktu pembuatan. Kemudian yang kedua itu kita bisa mencari kesalahan dengan lebih cepat. Karena semisal salahnya itu di database, maka tempat untuk database aja yang kita cek, tidak perlu semuanya. Karena kan tadi sudah dilokalisir ya. Jadi tempat untuk ke database itu di sini, tempat untuk tampilan di sini dan seterusnya. Jadi kalau ada kesalahan di tampilan maka kita tidak mungkin utak-atik yang di database, kan seperti itu. Jadi kita nyarinya hanya di tampilan. Nah, kayak gitu. Nanti ngeceknya bisa lebih mudah. Kemudian standar penulisannya jelas. Nah, ini yang paling sering. Ini dan yang paling sering itu ini. Kenapa kok seperti itu? Ini.
Si A itu suka buatnya, misalkan ya, tak kasih contoh sederhana aja. Buat koneksi itu sukanya dia pakai variabel misalkan $CON. Tapi temennya itu suka membuat koneksi itu dolar koneksi seperti itu. Dua orang saja sudah memiliki standar yang berbeda untuk membuat koneksi. Lah di framework itu tulisannya distandarkan. Jadi kalau membuat koneksi tulisannya harus seperti ini, selesai sudah. Tidak boleh yang lain. Kenapa? Biar programmer lain nanti bisa tetap ngedit project yang sudah ada sebelumnya. Ini kasusnya seringnya seperti ini. Jadi ada sebuah perusahaan menyewa seorang developer, ya, developer itu bangun sistem besar misalkan. Ternyata selesai kontrak, developernya itu pindah jauh gitu ya, intinya jauh dan tidak bisa dihubungi. Sistem masih berjalan dengan normal. Suatu ketika bertahun-tahun kemudian sistem itu butuh pengembangan karena mungkin layanannya lebih luas lagi ya perusahaan tadi. Dia nggak bisa kontak developer yang lama karena mungkin sudah tidak di sini ya. Dia pingin diserahkan ke developer baru. Lah, developer baru itu kan pasti mempelajari sistem yang lama kan seperti itu. Kalau tulisannya tidak standar, maka developer yang baru akan membutuhkan waktu lama untuk mengembangkan sistem yang lama. Kenapa? Dia harus mempelajari dulu. Itu kelemahannya. Kalau pakai framework, maka dia sudah bisa langsung tahu, oh ini di sini, karena dia udah standar buat di awalnya. Koneksi di mana sih? Pasti dia carinya di tempat itu kalau framework, karena pastinya cuma di situ tempatnya, nggak mungkin di lain tempat. Kan tempatnya sudah di situ. Kalau dia bikin sendiri awalnya tanpa framework, pasti dia harus nyari koneksinya ditaruh di mana ya, kan dicari dulu dan seterusnya. Jadi untuk menstandarkan sintak itu saya contohkan baru 2 orang, si A dan si B. Belum lagi si C sukaannya koneksi nggak taruh di situ, taruh di tempat yang lain misalkan. Beda lagi. Nah itu kelemahannya kalau pakai PHP pure yang benar-benar harus pembuatnya yang paham dengan framework yang sudah ada template-nya. Tuh. Dan yang terakhir, framework itu punya sintak yang sudah handal dan teruji. Kita bikin sintak misalkan, belum tentu sintak kita itu berhasil diterapkan di versi yang lain. Misal versi PHP-nya ya. Saya dulu sering bangun sebuah sistem misalkan ya. Saya bangunnya di PHP 5 titik sekian. Ternyata saat saya terapkan di PHP 7 titik sekian, itu dia bermasalah karena sintaknya enggak cocok. Harus ngerombak banyak. Nah seperti itu. Di CI itu tidak terjadi seperti itu. Karena sintak yang dipasang yang ada di CI itu benar-benar sudah diuji di beberapa versi yang ada. Jadi lebih enak gitu. Ya, oke. Nah ini masih ada bugnya, bentar tak. Nah ini yang harus kalian benar-benar pahami karena ini yang menjadi dasar kalian nanti pengerjaan routing di framework. Semua framework seperti ini, saya bilang belum kode igniter ya, tapi seluruh framework konsepnya seperti ini. Jadi kalau misalkan saya ingin bangun halaman A dengan halaman B, maka di halaman A itu misalkan ada menu itu ya. Kalau saya tekan menu itu dia pindah ke halaman B. Maka dia cukup manggil filenya kan gitu kemarin. Kan mudah. Cukup manggil file B, nah maka file B yang dimunculkan. Tetapi di kode igniter tidak seperti itu. Ini saya jelaskan ya, saya terangkan untuk gambar yang ini, gambar yang MVC ini. Jadi saat browser itu mengakses sebuah halaman ya, maka dia diarahkan ke web server kan otomatis. Web server ke controller dulu. Jadi MVC itu sebenarnya singkatan dari model view controller. Controller itu apa sih controller itu? Controller itu adalah gerbang. Gerbang yang ngatur request kita. Request kita nanti itu diarahkan ke 2 tempat. Model atau view. Gitu ya. Jadi controller itu adalah gerbang yang akan mengalihkan request kita itu ke view atau model. Semisal contoh gini.
saya mengakses halaman tentang website misalkan. Halaman tentang website itu hanya berisi informasi tentang websitenya aja, tanpa ada data yang diambil dari database. Maka saat saya sudah sampai control request-nya, dia tidak diarahkan ke model, tetapi ke view. Karena apa? Tadi halaman yang saya akses itu hanya halaman tampilan, tidak ada apa-apanya. Jadi hanya informasi statis di halaman web. Maka dia diarahkan ke view. View itu adalah tempat di mana kita menaruh interface nanti. Jadi kalau kita bikin halaman, kita bikin menu itu di view. Model adalah tempat di mana kita itu ingin mengakses database itu harus di model. Kita tidak boleh mengakses database itu di controller atau di view, tidak boleh. Karena model itu fungsinya untuk akses data. Jadi semisal saya mengakses halaman yang di dalamnya ada data yang diambil dari database, maka dari controller itu tidak langsung ke view, tapi ke model dulu mengambil datanya. Data sudah ketemu, dibuang lagi ke controller, dibuang lagi ke view untuk ditampilkan. Alurnya seperti itu. Jadi controller itu yang ngatur saya harus dikemanakan dulu, ke model dulu atau ke view langsung, dan seterusnya. Nanti beberapa model bisa seperti itu, beberapa macam maksudnya. Jadi kelihatan routingnya itu kelihatan lebih rumit ya. Cuman bukan lebih rumit, kode igniter sangat sesuai kalau digunakan sistem besar dan terintegrasi. Kalau sistem kecil sebenarnya sesuai, cuman kelihatannya kalau membuat sistem kecil itu kelihatan kayak apa ya, kayak enggak, lebih rumit gitu loh maksudnya kalau pakai sistem kecil. Tapi sebenarnya juga lebih baik ya sebenarnya, cuman kelihatan bangunnya itu lebih rumit. Memang CI atau framework yang lain itu digunakan untuk pengerjaan proyek besar biasanya, karena routingnya rumit. Nanti misalkan kalian harus paham sistem routing di CI. Hubungannya apa? Nanti kalau membangun sistem yang berbasis mobile, kalian akan ketemu framework yang lain untuk mobile, misal Android ya. Di situ nanti juga kalian akan menemukan sistem routing yang sama kayak di CI juga. Sama. Nah, makanya di sini mumpung masih di awal perkenalan ini, kalian harus benar-benar paham yang namanya framework ini dan konsep routingnya, terutama konsep routing ini. Itu ya. Jadi control itu adalah sebuah gerbang yang ngatur request kita itu harus dikemanakan, ke view atau ke model dulu. Tergantung yang kita akses kan. Saya requestnya halaman yang ada data dari database, maka request saya harus ke model dulu. Setelah mendapatkan data, dia kembali ke controller, kemudian dibuang ke view. View kembali ke controller untuk ditampilkan di browser ya. Alurnya seperti itu. Jadi nanti muncul di browser halaman itu. Jadi nanti kita nyoba untuk misalkan project sederhana, itu kelihatan lebih rumit kalau menggunakan kode igniter. Tapi itu tidak masalah, karena memang kalau hanya sederhana itu memang kelihatan lebih rumit. Tapi kalau sudah sistem besar, dia lebih baik dan lebih cepat. Seperti itu. Ya, ini namanya model view controller MVC. Seluruh framework PHP menggunakan konsep MVC. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk konsep ini. Silakan Nek mau tanya. Kalau soal loadingnya untuk masuk ke datanya itu ada perbedaan ya Pak? Waktunya. Gimana maksudnya gimana? Kan kalau yang kemarin kan kita langsung, karena di satu pack itu ada langsung apa ya? Satu pack sudah ada query-nya, sudah ada koneksinya gitu ya maksudnya? Iya, kan kalau ini kan kita dibuang dulu. Ya dioper itu kan ya. Kalau dilogikakan kan lebih lama dibandingkan yang kemarin. Ya. Oke, saya jawab itu ya. Maka tadi saya bilang untuk konsep sederhana dia kelihatan lebih lama. Coba seperti ini, tak kasih gambaran gini. Saya membuat
misalkan saya membuat dua grafik yang hampir mirip query-nya misalkan, atau mungkin sama lah, mungkin sama. Dua buah grafik dengan data yang sama ya. Kalau kita menggunakan PHP natif seperti kemarin, maka saya butuh dua query ya, bener enggak? Saya butuh dua query. Satu query untuk grafik A dan satu query untuk grafik B, ya kan? Karena setiap grafik memiliki query masing-masing kan gitu. Nah, masalah selesai. Berarti dia butuh dua kali ke database kan? Hanya untuk menampilkan data yang sama tetapi memang tempatnya beda. Jadi intinya dia harus eksekusi dua query. Kalau CI itu bisa diefisienkan dengan satu query karena datanya kan sama. Data sama, maka grafik A mengaksesnya ke model ini. Grafik B karena datanya sama juga mengakses pada model yang sama. Efisiensinya adalah eksekusi query hanya satu kali, bukan dua kali kayak di PHP natif tadi. Nah itu salah satu contoh efisiensinya. Walaupun dia kelihatannya ini harus dilempar kelihatan lama, enggak. Jadi memang itu dibikin terpisah biar bisa diakses oleh dua orang atau dua aktivitas yang berbeda, walaupun yang diakses sama, disendirikan gitu maksudnya. Itu contohnya, nanti efisiensinya. Kita masih menggambarkan ya efisiensinya di mana kan gitu, karena kalian mungkin belum pernah ngerti sintak di dalamnya dan seterusnya. Karena kan saya sudah sering seperti itu ya, yang ngerti aja gitu. Yang lain, coba yang tanya yang lain, barangkali ada yang belum paham. Jadi dibangun di tempat lain itu agar bisa sama-sama diakses oleh beberapa bagian. Jadi dia cukup buat satu, nggak bikin banyak query. Seperti itu jawabannya. Silakan mau tanya lain. Kalau soal filenya itu gimana, Pak? Oke, filenya. Kalau kita bangun PHP natif itu kan benar-benar file dari kita ya. Kita bikin folder sendiri, nanti file kita taruh di sini kan seperti itu ya. Standarnya intinya dari kita semua. Untuk CI tidak. CI itu saat kita download itu sudah ada folder-foldernya. Dan sudah ada file-file PHP mesinnya. Jadi sudah ada untuk konfigurasi database itu di sini. Kita tinggal isi pengaturannya aja. Jadi kita tidak bikin yang kayak kemarin MySQL Connect gitu, tidak ada. Kita cukup ngisi localhost apa komputer lain pakai IP gitu. Kemudian passwordnya apa, username-nya apa, database-nya namanya apa, udah selesai. Kita tidak usah bikin variabelnya. Jadi CI itu sebenarnya sudah ada bentuknya. Jadi saat kita download itu berupa zip biasanya. Zip itu kalau di-download sudah ada file-filenya banyak dan foldernya juga sudah ada. Jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa dia itu template yang mempunyai beberapa pengaturan masing-masing. Jadi kalau saya membuat apa itu di sini, kalau saya membuat yang hubungannya sama interface harus ditaruh di view. Jadi nanti itu ada beberapa aturannya ya. Kalau saya bikin sesuatu yang sifatnya ngambil ke database maka harus ditaruh dalam model. Kalau saya bikin sebuah function itu ditaruh di helper, kayak gitu tuh ada. Jadi kita sudah ada tempatnya, dipisah-pisah dan itu sudah baca otomatis nanti. Jadi kita cuman memahami codingnya itu aja, Pak. Memahami penempatannya dan memahami codingnya. Untuk awal memang kelihatan berat untuk belajar CI. Karena sudah terbiasa dengan PHP natif yang sakarepku aku nggawe ngene ya. Tapi itu sebenarnya kalau sudah lama menggunakan pastinya akan merasa nyaman dengan CI dibandingkan dengan PHP natif karena efisiensinya tadi. Nanti bisa macam-macam dan bisa menggunakan CI juga bisa digunakan untuk membuat API sebenarnya juga. API itu kayak gimana ya? Pernah tahu kayak gini, API untuk cek tagihan listrik misal, atau API untuk cek tagihan pembayaran mahasiswa misalkan, itu biasanya dibangun dari CI. Jadi ada semacam
bangun API ya, tapi belum sampai ke API sebenarnya. API itu nanti kalau sudah bahas mobile itu pasti bahas API nanti. Soalnya bahas API itu sistem terintegrasi. Jadi misalkan Tokopedia itu kan punya website. Ya, punya website. Aplikasi mobilenya kan juga ada ya. Sama. Oke. Saat saya belanja menggunakan website di Tokopedia, saya milih barang, saya masukkan keranjang gitu. Kemudian nanti tak lanjutkan nanti aja di rumah, misalkan nanti malam aja. Saya log out ya. Tapi saat saya buka di HP, keranjangnya kan masuk kan? Keranjang kan juga ada. Tadi barang-barang saya pilih tadi kan. Itu namanya sistem terintegrasi karena datanya bisa saling bisa ngerti. Ini datanya juga sama, bisa masuk di HP, di web juga sama datanya. Seperti itu. Itu nanti pasti bikin API. Untuk sisi mobilenya ya. Kalau webnya enggak. Jadi mobilenya agar bisa berinteraksi data dengan website itu nanti menggunakan konsep API, Application Programming Interface. Ya, itu nanti di saya ada. Bukan di pemrograman web ya, tapi mobile. Biasanya saya pegang mobile juga biasanya. Tapi enggak semester ini, mungkin semester depan. Tapi nanti juga dibahas di mata kuliah RPL biasanya, rekayasa perangkat lunak atau yang hubungannya dengan sistem integrasi kayak EAI, Enterprise, EAI tau ya, Enterprise Application Infrastruktur atau apalah, pokoknya EAI itu biasanya. Jadi memang bahasanya yang integrasi sistem besar, itu pasti bahas API nantinya. Dan nanti mau tidak mau kalian belajar bahasa yang namanya JSON. Nanti ada lagi, terus banyak pokoknya itu agendanya banyak mas ya. Jadi jangan khawatir saya kok belum bingung ya nanti pasti bingung kok belum waktunya bingung. Saya khawatir pak. Kenapa khawatir? Khawatir jadi bingung pak. Nggak, pemrograman itu nggak bingung biasa. Jadi nanti yang agenda yang dipelajari itu masih banyak. Ini hanya masih permulaan, belum mobile, belum konsep-konsep API, belum yang macam-macam, belum algoritma buat sistem pakar, data mining. Wow, itu tambah jos itu nanti. Nanti ya karena saya spesialisnya di pemrograman ya, yang saya bahas yang di bagian pemrograman. Nanti yang lain kan pastinya ada tempatnya masing-masing ya. Tapi basis dari kalian semuanya nanti di pemrograman. Basisnya. Gampangannya gini. Kalian paham Pitagoras ya? Paham Pitagoras ya? Kalau ngitung manual tangan bisa ya? Pitagoras ya? Ya, bisa. Oke. Pastinya nanti misalkan kalian mau membangun sistem yang bisa ngitung Pitagoras, berarti kan kalian harus menerapkan rumus Pitagoras dalam sebuah sintak lah gitu lah. Maksudnya gitu. Nah, itu tantangannya. Kalian menghitung algoritma misalkan buat deteksi penyakit A gitu ya. Kalian bisa ngitung manualnya. Biar lebih cepat, masukkan ke sistem. Kalian bikin sebuah sintak yang cara kerjanya seperti rumus tadi. Seperti itu nantinya. Jadi konsep-konsep seperti itu yang diterapkan. Jadi basisnya di pemrogramannya. Basisnya. Karena nanti konsep kayak data mining, konsep data mining, terus yang sistem pakar itu kan hanya konsep-konsep aja. Tapi konsep itu nanti diterapkan ke dalam sebuah sistem dengan bantuan sintak bahasa tertentu, PHP, JavaScript kayak gitu itu. Jadi orang IT itu orang yang lebih pintar karena bikin apa aja harus bisa, ya kan? Diamin. Misalkan saya dapat project untuk bikin sebuah aplikasi akuntansi, berarti kan saya harus bisa ilmunya akuntansi. Saya belajar akuntansi kan, akuntansi dimasukkan ke sistem. Nah seperti itu. Saya disuruh bikin sebuah sistem pakar untuk deteksi penyakit A, berarti kan saya harus belajar dulu ilmunya orang kesehatan tentang penyakit A. Dimasukkan ke sistem, ya kan seperti itu. Jadi orang IT itu lebih pintar sebenarnya, karena akan mengembangkan bermacam-macam sistem lagi di luaran sana. Dasarnya di pemrograman nanti. Oke, kembali ke sini. Masih ada pertanyaan untuk MVC? Belum, Mbak. Belum.
Jadi sudah ada bentuknya ya. Jadi kode igniter itu sudah ada bentuknya dan bisa tinggal download aja di situs resminya. Kodeigniter.com ada, cari aja di Google nanti. Situs resmi kode igniter nanti kan ada. Nanti bisa download. Untuk yang sekarang versi yang terakhir itu versi 3. Versi 4-nya itu masih pengembangan, jadi belum. Versi 4-nya itu banyak yang bilang itu akan sedikit berbeda. Tetapi yang umum digunakan yang versi 3 sekarang. Masih 3. Jadi versi 3 itu yang tuh. Oke, saya lanjut. Ini kita masih kelihatan ya ininya ya? Iya Pak, masih. Masih. Masih Pak. Nah, jadi ini ya, ini CI yang kita pilih nanti adalah kode igniter. Di luaran sana itu banyak framework lain ya, yang saya sebutkan di situ ada Zen, ada Symfony, YII, Laravel, Cake, macam-macam. Jadi semua itu tergantung programmernya suka yang mana. Cuman Apa gratis, Pak? gimana? Ini beli apa gratis? Loh, di framework itu tidak ada yang berbayar, semuanya gratis. Kecuali kalau framework HTML ya. Framework HTML itu ada yang versi gratis, ada yang bayar. Contoh yang kemarin kita gunakan yang AppCap ya. Ya. AppCap itu termasuk framework, tapi framework untuk HTML bukan PHP. Karena framework HTML kan urusannya hanya pada tampilan. Makanya tombol sudah ada. Buat tabel seperti ini kan gitu ya. Ya itu namanya framework. Cuman framework HTML, karena framework HTML dia khusus untuk interface saja, tampilan. Prosesnya enggak. Jadi nanti kita juga akan mengintegrasikan antara framework HTML dengan framework PHP. Kalau framework PHP gratis semua. Kalau framework HTML ada yang berbayar. Berbayar biasanya paling kisaran $15, $25 gitu. Kalau yang framework HTML. Cuman kalau kita bikin yang free juga tidak ada masalah. Gitu. Jadi kalau yang untuk yang framework PHP itu gratis semua. Apapun versinya, merek apapun itu gratis semua. Itu ya. Iya Pak. Jadi nanti kita pilih CI. Kenapa milih CI? Sebenarnya ada alasannya. Kenapa kita nggak milih yang lain? Yang pertama gini, di CI itu satu-satunya framework yang masih bisa ditulis menggunakan PHP natif gitu loh. Jadi misalkan saya pilih Laravel gitu ya. Laravel di dalamnya itu sintaksnya sudah beda banget. Sudah beda jauh nulisnya. Tapi kalau di CI, kalian misalkan nulis sintak yang jalan di PHP natif, itu masih bisa langsung ditulis di framework Codeigniter. Jadi sintaknya masih bisa digunakan gitu loh dengan settingan yang lama. Tetapi tidak semuanya. Misal saya bikin session gitu ya. Session itu kalau di PHP natif itu $s_session gitu kan. Terus namanya apa. Itu sintak itu masih bisa jalan kalau di Codeigniter. Walaupun di Codeigniter sudah punya sintak yang digunakan untuk session sendiri. This session user data. Jadi gitu. Tak contohkan di notepad aja ya. Bentar, tak tuliskan sedikit. Tak buatkan notepad, nanti tak tampilkan. Kelihatan ini? Ya Pak. Kelihatan sintak yang saya tulis di notepad? Ya Pak, kelihatan. Ya. Ini sintak session untuk PHP natif. Yang ini ya. Yang ini session untuk
kode igniter ya. Jadi di CI itu ada, kalau mau nulis session seperti ini, tapi kalau di PHP native seperti ini. Kalau di CI, ini saya tulis di CI tetap bisa dibaca. Nggak harus pakai seperti ini. Itu enaknya CI. Jadi orang yang konversi dari PHP native, belajar framework di CI itu nggak 100% itu dia konversi bahasanya semua. Itu akan membuat dia bingung. Jadi pelan-pelan. Jadi itu tidak menghilangkan sintak yang lama. Sintak yang lama tetap masih bisa digunakan kalau dia mau bikin gitu loh. Tapi dia juga menyediakan sintak yang model baru seperti ini. Gitu. Jadi untuk konversi belajar dari PHP native ke framework itu enak pakai CI. Jadi sintaknya enggak 100% berubah semua, enggak. Itu akan membuat bingung. Jadi ada beberapa sintak yang masih bisa digunakan di CI. Seperti ini contohnya. Kayak gitu ya. Ganti lagi ke sini. Lisensi free karena semua framework free, CI juga termasuk free. Jadi di dalamnya juga ada banyak library-nya. Saya mau upload gambar ada, enkripsi data sudah ada, dia sudah menyediakan banyak model enkripsi. Sudah pernah belajar enkripsi? Belum, Pak. Oh belum. Keamanan komputer belum? Belum. Oh belum. Enkripsi. Jadi enkripsi itu untuk mengamankan data. Nanti ada di mata kuliah keamanan komputer. Biasanya ada dibahas itu. Mulai dari yang sederhana sampai yang macam-macam sampai yang kompleks ya. Nanti biasanya tugasnya itu silakan buat sistem enkripsi. Biasanya seperti itu. Buat enkripsi data biasanya. Nah ini ya, ini contohnya. Kalau PHP native kita hanya bisa kita susun sendiri intinya. Kita susun sendiri model-modelnya ya, folder-foldernya terserah kita. Tapi kalau di CI enggak, di CI itu foldernya itu nanti ada 2 application system biasanya. Satu itu ada sih, satu itu namanya user guide, itu buat panduannya. Cuman untuk panduannya bisa dihilangkan karena nggak berpengaruh dengan sistem sebenarnya. Jadi ada 2 folder Indo, application sama sistem. Di dalam application nanti itu ada config, ada controller, ada model, ada view, library, helper, macam-macam. Di dalam sistem nanti juga ada sendiri core, macam-macam, database, helper. Lah, yang di dalam sistem nanti yang nggak boleh kita otak-atik. Karena yang di dalam sistem itu adalah file engine, file mesin dari frameworknya. Itu yang membuat framework itu bisa jalan di dalam sistem. Yang boleh kita edit adalah yang di dalam application nanti. Jadi saat saya membangun interface maka saya taruh dalam folder application view. Saya mau bikin model yang hubungannya dengan database maka harus saya taruh di application model seperti itu. Nanti ada beberapa aturannya. Nanti itu tak buatkan panduannya ya. Jadi panduan kita downloadnya dulu, nanti jadinya seperti ini dan seterusnya. Nanti kita akan coba untuk bikin ya. Untuk sekarang kita masih materi dulu untuk biar enggak bingung. Ini juga ada penjelasannya, nanti saya share nih ya. Kayak biasanya saya share nanti itunya. Di CI juga itu ada yang namanya reserve name. Reserve name itu nama-nama yang tidak boleh digunakan di dalam sistem. Jadi nanti ada daftarnya ya. Nama-nama itu tidak boleh digunakan di sistem karena nama itu sudah digunakan oleh CI untuk nyimpen variabel-variabel tertentu. Kita tidak boleh menggunakan itu kalau kita bikin variabel apa gitu ya. Oke, kita diskusi ya. Silakan tanya
untuk yang kode igniter dulu. Silakan tanya dulu. Untuk penggunaan itu Pak, penggunaan nama yang tidak boleh dipakai. Ketika dipakai itu bertabrakan sistemnya langsung error atau gimana Pak? Langsung error. Oh, langsung error. Langsung error ya, karena itu sudah dikenali sebagai variabel untuk nyimpen data A misalkan oleh CI. Maka saat kita membuat variabel yang lain untuk kebutuhan kita, jangan menggunakan nama yang sama. Karena akan crash nantinya. Jadi gunakan nama-nama yang lain. Nama di luaran sana masih banyak banget. Masa gak ono sing nyantol belas. Kan gitu. Oh iya Pak. Mudah, CI itu mudah, nggak sesusah yang dibayangkan. Berhubung mungkin kita belum pernah tahu bentuknya, kita belum pernah itu gimana, makanya kita bingung juga kan seperti itu. Tapi pada dasarnya gampang. CI itu kalau sudah mudah itu gampang banget. Kita sudah biasa ini gitu langsung. Jadi kode igniter. Yang lain barangkali ada, silakan. Belum Pak, karena belum praktek mungkin. Belum, iya nanti belum praktek ya. Misalkan kalau praktek saya kasih video seperti biasa itu kira-kira bisa atau tidak dijalankan atau bagaimana? Saya butuh evaluasi soalnya. Soalnya kan kalau saya langsung misalkan kayak kuliah biasanya itu kan saya bisa ngerti. Oh ini dia jalankan ini salah di mana kan bisa langsung tanya. Kalau lewat video itu kan satu sisi ya, maksudnya searah aja. Kalian harus benar-benar memahami apa yang saya videokan kan gitu. Bisa sih Pak, tapi lebih enaknya setiap minggunya ada kayak sesi pertemuan gini, jadi bisa tanya yang error-errornya. Oh gitu, ya nggak apa-apa nanti saya siapkan. Tapi kalau misalkan saya praktek model seperti ini itu kira-kira bisa enggak misalkan? Nggak bisa Pak, soalnya terkadang kendala sinyal, kadang terlambat gitu, kadang keluar gitu sendiri. ya. Berarti enak itu ya, enak pakai video gitu nanti bisa dilihat berkali-kali, diputar balik Iya, gitu bisa ya. Diulang-ulang gitu ya. Dan nanti modelnya itu kan soalnya praktek itu kan intinya dia harus berhasil itu dan memahami apa yang dikerjakan sebenarnya. Nanti saya siapkan CI-nya juga bisa ya, tak downloadkan, nanti lihat panduan nanti dari video nanti. Jadi setelah ini diapain gitu, nanti ada penjelasannya ya. Nanti saya siapkan. Ini saya sebagai pengantar aja, pengantar untuk teorinya. Jadi teorinya kita nanti ke framework. Nanti framework itu juga bisa diterapkan ke macam-macam. Jadi konsepnya sama ya, nanti kita bikin framework kode igniter, kita bisa bikin database MySQL, kita ambil datanya ya, kemudian gimana nampilin grafiknya, cetaknya dan seterusnya, sama kayak kemarin, cuman bedanya kita nggak pakai PHP natif tapi pakai framework gitu loh. Jadi sebenarnya sama konsepnya, cuman bedanya pakai framework gitu aja. Nanti kita macam-macam skenario nya sampai beberapa itu ke depan, berapa pertemuan ke depan ya. Ada yang lagi tanyakan, silakan barangkali ada. Belum Pak. Belum. Belum. Ya, oke. Karena ini sifatnya masih pengantar ya, nanti saya siapkan videonya, nanti tak upload materinya di situ ya. Jadi yang di sini intinya kalian harus memahami dulu yang namanya MVC, Model View Controller. Kapan sebuah sistem itu dari controller dibuang ke view, dibuang ke model seperti itu ya. Dan seterusnya nanti ada banyak. Jadi pengaturan juga banyak. Nanti saya bahas bertahap ya. Pengaturan ini nanti gini gitu. Jadi nanti kita bangun sederhana aja dulu dan seterusnya. Nanti silakan absen di molen ya, kayak biasanya udah saya siapkan. Saya buka sampai jam 12 absennya. Nanti silakan absen, dan yang merasa salah absennya jangan salah lagi. Iya Pak.
Absennya itu masuk, nanti dia milih masuk gitu kan. Saya pikir tuh dicentang gitu Pak, jadi saya 2 kali. Centang itu otomatis kalau dia sudah melakukan aktivitas yang di situ, nanti kecentang otomatis itu bahwa dia sudah melakukan aktivitas itu gitu. Jadi bukan dicentang, di dalamnya nanti ada itunya lagi. Oke ya, nanti mungkin ada pertanyaan yang nggak bisa muncul sekarang, nanti bisa tanyakan di grup aja, dan jangan lupa absen, materinya segera saya upload nanti ya. Pak, lah, kalau itu ada yang nggak absen itu gimana Pak? Ya sudah, maksudnya nggak absen berarti ya disiakan ndak itu, ndak apa namanya, ndak itu, ndak ada. Karena bukti sebagai bukti dia apa namanya absensi itu kan yang pertama dari log rekaman dari ini ya, misalkan video ini ya, atau dia ngisi di Molen. Pembuktian bahwa dia ini absen di mana itu loh. Di sini kan cuma 5 orang, gini kan. Nah, nanti di Molen juga ada absennya sih sebenarnya. Nanti intinya silakan absen di Molen aja, gitu ya. Nanti buat laporan absensinya kan di situ nanti posisinya itu. Ya. Pak, ya. Untuk yang tugasnya praktikum sampai tanggal 27 itu Pak, itu masih pakai PHP natif Pak? 27 itu saya sediakan lama itu biar bisa praktek sampai yang lengkap. Jadi mulai dari dari database itu ya sampai dia bisa cetak PDF gitu, intinya gitu. Intinya saya sediakan waktu lebih longgar sampai 27. Nanti 27 nanti lanjut langsung ke framework. Jadi ada jeda di tanggal sekarang sampai 27 itu untuk mempelajari frameworknya. Nanti ada gimana? Jadi kerjakan berarti cuma di CRUD terus bikin PDF terus sama grafik aja. Ya. Nanti misalkan CRUD-nya bisa di model-model atau grafiknya pingin di model-model, nggak sama seperti skenario saya juga nggak ada masalah. Intinya kalian bisa ngembangkan untuk yang CRUD-nya, grafiknya maupun cetak PDF-nya. Gitu loh. Ya. Tak kasih waktu lebih lama biar bisa ngerjakan itunya. Nanti berikutnya tak kasih lagi yang model framework. Jadi ini semingguan kan masih bisa untuk ngembangkan yang framework, memahami yang framework dulu ya. Ya. Jadi nanti ada panduannya di framework itu lengkap banget panduannya, cuman bahasa Inggris, tapi lengkap banget, kalian tinggal baca aja pasti paham. Jadi usahakan pakai referensi yang bahasa Inggris, ya. Kadang-kadang kalau bahasa Indonesia itu tidak valid biasanya. Kalau cari di internet gitu kadang-kadang yang bahasa Indonesia itu malah tidak valid. Karena tipikalnya orang Indonesia dengan orang luar itu, kalau orang luar dicoba dulu. Kalau berhasil baru ditulis. Ya, kalau orang Indonesia tidak, belum dicoba, ditulis dulu. Wes. Kadang-kadang sering anak-anak itu kendalanya gini, Pak saya udah niru yang di sini tapi kok belum berhasil. Loh, cekin dulu sumbermu itu valid enggak? Oh jangan-jangan yang ditiru itu juga masih gak bisa jalan gitu. Sering saya ketemu anak-anak yang tanya seperti itu. Ternyata memang benar dari sumbernya itu salah, kurang beberapa bagian yang mungkin tidak dijelaskan atau gimana. Kalau yang orang luar itu kan rata-rata mestinya itu dicoba dulu baru kan. Oke ya. Nanti silakan temennya yang nggak masuk silakan itu, kalau nggak masuk berarti mungkin izin di e-learning kan di Molen sudah saya siapkan ya, dia masuk izin sakit kan gitu ya. Nanti silakan diisi di situ dan nanti silakan dipelajari lebih lanjut. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita nggak lama-lama, saya hanya pengantar materi untuk hari ini. Nanti prakteknya berikutnya saya siapkan video karena mungkin tadi lebih enak pakai video kalau praktikum karena bisa diulang lagi videonya, nggak langsung kayak gini kayak real time. Tapi sebenarnya dia apa-apain itu nek praktek itu ya enak ditungguin ini salahnya di mana gitu ya. Ya emang enak langsung Pak.
Enaknya seperti itu, tapi kan memang karena kondisinya memang seperti ini ya. Ya. Kondisi seperti ini jadi kalian harus istilahnya kalian yang harus ngoyo prakteknya itu karena enggak. Iya, tak pandu lewat video bisanya. Seperti itu. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan mungkin cukup sekian untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu Pak materinya Pak. Iya, nanti saya siapkan.